Sebelum pernikahan pasti sudah ada pembekalan ya, penjelasan tentang hukum perkawinan Katolik. Tapi baiklah, saya ingatkan kembali bahwa sifat perkawinan Katolik pertama adalah monogami. Pada waktu yang sama tidak boleh mempunyai lebih dari satu istri atau lebih dari satu suami. Yang kedua, setia seumur hidup, tak terceraikan, ya kan? Tujuan perkawinan adalah kelahiran dan pendidikan anak-anak. Tidak cukup hanya melahirkan, tapi sedemikian rupa bahwa tanggung jawab Bapak Ibu mendidik mereka. Tentu karena nikah secara Katolik, dididik secara Katolik. Hal ini memang mudah untuk dikatakan, ya, fakta. Ya, sekarang orang Katolik tidak boleh cerai. Nah, nyatanya di depan umum ada yang seakan-akan boleh cerai sehingga bisa 2 kali, tapi ini melalui proses hukum yang panjang. Kalau saya cerita ini bukan mau nakut-nakuti Andra dan Suci. Tadi dalam Injil dikatakan kalau mereka bukan berdua lagi tapi bersatu, sudah menjadi satu. Saya pernah dalam ulang tahun pernikahan, biasa saya minta suami istri memberi kesaksian. Kenapa mampu bertahan 25 tahun? 30 tahun, 50 tahun. Apa rumusnya suami istri mampu bertahan? Gak ada masalah ke dalam hidup. Saya agak kaget karena sang suami mengatakan perkawinan itu ibaratnya rel kereta api. Rel kereta api harus 2. Kalau menjadi satu, jatuhlah kereta api. Sekarang ada monorail. Nah, betul kan, rel kereta api harus 2 normalnya. Kalau menjadi satu, kereta api jatuh. Lalu saya pikir khotbah saya selama ini salah. Karena selalu menekankan harus bersatu. Tidak boleh 2 lagi. Nah, habis upacara saya tanya Bapak itu apa maksudnya. Maksudnya laki perempuan tidak mungkin sama, tidak usah disatukan. Selera mungkin juga tidak sama. Bakat tidak sama, profesi sama dokter. Tapi TNI-nya bukan kan. Jadi inti yang mau dikatakan Bapak itu adalah bernami menerima kenyataan bahwa kita berbeda. Waktu pacaran boleh pura-pura sama, ya enggak? Enggak suka makan bakso, ya makan bakso demi pacarnya. Tidak rajin sembahyang, ya ke gereja rajin sembahyang demi pacarnya. Tapi ketika sudah hidup bersama, tidak ada istilah pura-pura tadi. Ya, jadi banyak orang menderita untuk menyamakan barang yang oleh Tuhan sudah diciptakan tidak sama. Suku saya kurang tahu kan. Si Andra orang apa? Toraja, ya. Pantasan namanya panjang-panjang. Nah, dari suku saja. Jadi salah satu kata kunci untuk tetap setia itu adalah berani menerima perbedaan. Ya. Memang ada kuncinya untuk menerima perbedaan itu. Kalau saya, kuncinya adalah rendah hati dan mau berkorban. Ya. Jadi tantangan akan kesetiaan ini tantangan yang tidak mudah. Tadi saya mengatakan Gereja Katolik itu tujuannya adalah kebahagiaan suami istri. Itu menjadi tujuan utama. Oleh karena itu bagi orang Katolik tidak punya anak bukan berarti boleh menceraikan istri suaminya. Kasihan dong. Kamu enak-enak aja nikah lagi punya anak, tinggalkan istri yang tidak punya anak. Ya. Jadi kami ini bahagia Anda punya istri. Aku udah hampir 70 tahun, lebih 70 tahun umur saya tetap bahagia Anda punya istri. Jadi kebahagiaan itu tidak harus dengan adanya anak dan sebagainya. Nah, orang Eropa itu tidak punya anak tapi punya anjing untuk pelihara. Nah, itu ekstrim lain lagi. Nah, jadi inti tadi saya katakan kesetiaan itu satu yang mahal. Pernah seorang ibu curhat dengan saya. Dia aktif untuk pelayanan karismatik kemana-mana seluruh Indonesia. Suatu kali dia diajak ke Singapura sampai ke Kuala Lumpur. Kurang lebih 1 bulan lamanya. Dia punya anak satu-satunya kelas 2 SMA cewek. Dia mengatakan pergi 1 bulan. Kalau aku pergi 1 bulan, aku sih tidak curiga dengan suamiku. Gitu. Tapi bagaimana anak aku yang sendiri ini? Siapa yang menjaga dia selama 1 bulan pergi? Akhirnya dia batalkan pelayanan itu
demi anaknya supaya anak juga ada ditemani. Ini salah satu hal kadang-kadang dalam hidup kita ada konflik. Ya. Tentara sih susah untuk membantah kalau komandan mengatakan pergi ke sana kemari. Ya. Jadi kesetiaan itu memang membutuhkan pengorbanan. Ya. Tanpa pengorbanan tidak mungkin setia. Selera tadi, Pastor Alek ini suka belacan, aku tidak suka. Kami satu rumah. Jadi kadang-kadang dia suka belacan ya tutup mulut, tutup hidunglah saya. Makanya kalau saya pergi, wah bahagia mereka. Belacan dimakan, Pak Gasam pun dimakan. Pak Gasam, Pak Paulus Adi kan kita Sanggau ini paling pandai buat Pak Gasam nih, orang Jonti ini. Tidak bau. Tapi Pak Gasam di sini, kalau bukan bau bukan Pak Gasam sana. Saya suka Pak Gasam. Hal-hal perbedaan itu. Tapi kalau kita tidak mau menerima itu, bisa menjadi sumber, udahlah kita terlalu banyak. Jadi intinya menerima kenyataan bahwa kita berbeda itu salah satu kunci untuk bisa setia. Banyak godaan-godaan yang dihadapi oleh keluarga masa kini ya. Nah, sekarang judi online, banyak juga anak-anak muda ikut judi online dan sebagainya. Bukan hanya judi lain, mereka sibuk main HP. Kita enak-enak makan, dia main HP sendiri. Apalagi dikasih tablet dan sebagainya lebih besar. Banyak sekali dan kita tidak bisa menghindari hal itu. Tidak bisa mencegah hal itu. Tapi tanggung jawab kita adalah kalau tadi kita berjanji mendidik anak kita secara Katolik, bagaimana kita punya hati untuk itu. Waktu Paus datang ke Indonesia ini ada 3 hal yang dikatakan. Faith, fraternity, dan compassion. Sesang itu berlaku untuk keluarga. Harus kita punya iman. Iman apa artinya? Banyak hal yang secara manusiawi tidak bisa kita atasi, hanya dalam kuasa Tuhan kita bisa menghadapi. Fraternity, persaudaraan, menganggap orang kita saudara. Orang lain aja kita anggap sebagai saudara, masa istri kita tidak anggap saudara, masa suami kita itu tidak anggap saudara, lebih dari saudara. Dan yang ketiga ada bela rasa peduli, ya, bela rasa peduli dengan orang lain, peduli dengan istri, peduli dengan anak. Saya berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2001 pergi ke suatu kota. Saya diterima oleh seorang ibu. Saya dijemput di bandara dengan mobil, tinggal, rumahnya full AC. Besoknya ibu ini mengajak saya jalan-jalan. Suaminya baru meninggal kurang lebih 50 hari sebelum saya datang. Malamnya ibu ini curhat dengan saya. Bapak Uskup, tadi kita makan restoran itu milik kami. Kami punya 2 lagi rumah. Tapi baik restoran maupun rumah itu terancam akan disita. Suaminya adalah agen tunggal produk nasional di kota itu. Setiap tahun sebagai bonus mereka libur ke luar negeri. Anaknya yang tua sekolah di Sydney. Dan dia aktivis sebagai orang yang sosial. Waktu suaminya meninggal, yang memakamkan uskup setempat, bayangkan. 3 minggu setelah suaminya meninggal, dia pergi ke bank. Ternyata ludes uang di bank. Tak 1 sen pun ada. Baru waktu itu tahu bahwa suaminya yang menjadi tokoh yang dimakamkan oleh seorang uskup, ternyata punya istri lain dengan 2 anak. Rasanya tidak masuk akal bagi saya. Sampai dia kasih cincinnya dengan saya, ibu ini. Dia tidak tahan lagi, tapi sekarang sudah baik. Berapa tahun kemudian saya pergi ke kota itu lagi. Rumahnya tidak pakai AC lagi. Mobilnya tidak ada lagi. Anaknya yang tua kebetulan kerja di BNI yang nomor 3 kasih di SPBU. Kemudian saya diundang untuk memberkati pernikahan anaknya yang tua. Biaya perjalanan saya ke kota itu ditanggung oleh keluarganya. Saya bilang, nah ibu, waktu ibu kaya teman saya, ibu miskin pun teman saya. Waktu saya berkati perkawinan anaknya, saya lihat ibu ini menangis. Tidak menerima komuni. Saya mengatakan ini fakta ya. Seorang tokoh yang di depan gereja bukan main hebat, ternyata seperti itu. Kalau saya cerita ini bukan mau nakut-nakuti Andra dan Suci ya. Kadang-kadang ya, kita ini pandai berpura-pura dalam hidup ya. Bagaimana berpura-pura seperti itu. Paulus Yesus mengatakan tidak ada suami sempurna, tidak ada istri sempurna. Jadi jangan coba menuntut dari istri atau suami sempurna, enggak ada itu. Justru 2 yang tidak sempurna itu malah bergabung supaya kita menjadi sempurna. Moto sekarang yang kita gemar-gemar, berjalan bersama-sama, bergandengan tangan. Ya.
Presiden Jokowi kenapa langsung ke Cina dan Amerika? Dua superpower. Indonesia tidak bisa hidup tanpa Cina dan Amerika, ya kan? Bahkan negara kecil pun dibutuhkan Amerika supaya mereka bisa eksis dan sebagainya. Apalagi dengan istri atau suami kita. Waduh, udah banyak aku ngomong ini. Tapi intinya tantangan pendidikan anak juga menjadi tantangan. Kesetiaan dalam tantangan, ya. Sarung parang bawa berdiri buat pagar ke dinding ladang. Abang sayang tak tahu diri punya pacar satu keranjang. Nah, jadi waktu kita miskin ini, istri tua terasa muda. Jadi Pak Paulus jangan anggota DPR nanti cari cewek lagi. Nah, jadi kalau kita dah kaya, dah punya jabatan tinggi kan merasa hidup di tangan kita sendiri. Sehingga Tuhan pun tidak kita pedulikan lagi, itu bahaya. Jangan nanti sudah menjadi bintang 3, ya, Andra bintang 3, bintang 4, nah, lupa ya. Ini hanya mengingatkan saja, kan, mengingatkan saja. Jadi itu yang ingin saya katakan. Tantangan tetap ada, tapi saya yakin dalam doa-doa kita, Andra dan Suci bisa mengatasinya. Sekarang 20 tahun terakhir, tiap kali ada pernikahan selalu ada simbolik, benda-benda rohani. Ada kitab suci, ada patung Maria, rosario, dan ada salib. Apa maksudnya? Ini sebetulnya simbolik yang menjadi tuntunan hidup kita. Kalau suatu ketika Andra dan Suci mengalami kesulitan, menjadi masalah dalam hidup, lihat salib. Yesus itu tidak bersalah, mau turun ke dunia, menghampakan diri sederhananya, berkorban demi keselamatan kita. Suatu ketika mungkin Suci juga mengatakan, ya udah deh, aku berkorban untuk Andra, atau sebaliknya. Dan bagaimana Yesus menunjukkan cintanya kepada manusia, dua hal. Dia mau merendahkan diri serendah-rendah berupa dengan hampa. Seorang Tuhan lahir sebagai orang paling miskin di Bethlehem. Dan yang kedua, inilah tubuhku, inilah darahku, ku persembahkan. Tadi kata kunci bagi saya, rendah hati dan mau berkorban. Itu. Kemudian kalau melihat rosario, patung Maria, kita lihat hidup Maria itu. Sejak mudanya, sejak pertunangan sudah masalah, dianggap melanggar hukum adat. Yosef diajak teman-temannya, bodoh kau Yosef, ngapain mau nikah dengan Maria? Hamil bukan karena kamu, gitu loh. Sehingga dalam kitab suci dikatakan Yosef ingin diam-diam menceraikan Maria. Karena sungguh aib di masyarakat, bagaimana orang bisa mengerti seorang wanita hamil karena Tuhan, gitu loh. Gak masuk akal. Tapi Maria menyimpan itu di dalam hatinya. Maria hanya mengatakan, kalau ini maunya Tuhan, walaupun aku tidak mengerti, aku serahkan pada Tuhan. Suatu ketika juga kalian terperangan dikatakan, banyak masalah tidak mampu kita hadiri, tapi saya serahkan pada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk saya, walaupun sekarang saya merasa ini semacam tantangan dan sebagainya. Jadi Maria sebagai orang yang melahirkan Yesus penuh penderitaan dalam hidupnya, bukan mulus saja. Lalu terakhir kitab suci, ya. Kitab suci juga menjadi pedoman bagi kita dalam waktu-waktu tertentu. Mungkin bukalah ayat, siapa tahu ada ayat yang menentu yang bisa menjadi bahan bagi kita untuk refleksi terhadap kita. Jadi banyak sarana-sarana yang simbolik, tapi intinya adalah sekarang tanggung jawab terhadap pendidikan anak, setia seumur hidup, ya kan? Setia seumur hidup ini hal yang sungguh mendapat tantangan yang luar biasa sekarang. Oleh karena itu dalam gereja Katolik diwajibkan sebelum orang nikah melalui kursus persiapan perkawinan, termasuk menghadapi tantangan itu. Di Keuskupan Agung Pontianak ini saya minta juga dalam kursus persiapan perkawinan juga bicarakan tentang narkoba, ya, tanda-tanda orang narkoba dan sebagainya, supaya orang tua ini dari dini sudah bisa mendeteksi anaknya kena narkoba atau tidak. Baik, ini beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Mari kita lanjutkan acara ini, mari kita doakan agar Andra dan Suci yang pada hari ini diresmikan pernikahannya bisa menciptakan keluarga yang bahagia, membanggakan orang tua, menjadi contoh bagi masyarakat banyak. Tentu dengan macam-macam tantangan, tapi dalam iman, dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada kita manusia. Saya sangka tantangan itu bisa Andra dan Suci atasi. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti upacara pemberkatan perkawinan ini.